Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menjelaskan pengerjaan dari tugas packet tracer pinging dan tracing to test the path. Di sini akan ada beberapa soal dan ada beberapa tabel yang harus diisi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Yang pertama, ping itu apa sih? Ping itu fitur yang digunakan user untuk melihat status jaringan komputer. Apakah koneksinya baik atau buruk. Di sini saya contohkan ping google.com. Itu statusnya bagus dengan response time 51 milisecond. Response time ini makin kecil itu makin bagus. Untuk contoh yang koneksi buruk di bawah ini, nah itu hostnya tidak dikenali oleh DNS server kita. Kemudian teori yang kedua, tracer itu apa sih? Tracer itu perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, misalnya di Google Maps kita akan pergi misalnya ke Monas. Dari Google Maps akan memperlihatkan dalam 100 meter belok ke kiri, 100 meter belok ke kanan. Nah, penggambaran trace route seperti itu. Dari titik A ke B kita melewati poin-poin apa saja. Di sini kode baik akan melewati DNS server dari provider saya 192.168.43.201. Kemudian akan melewati Equinix, itu penyedia routing internasional. Nah, ini bintang-bintang artinya ada timeout. Tapi kemudian si router dapat melanjutkan paketnya melalui IP lain, yaitu 206, 189, dan 118. Kemudian router itu apa sih? Router adalah alat untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuan melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Oke, kita akan lanjut ke tesnya. Skenario pertama, pada PC1 klik desktop dan command prompt. Ini adalah PC1. Klik desktop, command prompt. Kemudian masukkan perintah ipconfig/all. Dari sini kita bisa tahu IP address dari PC1 adalah 10.10.1.98 dan default gateway-nya 10.10.197. Ini adalah PC1, IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita ulangi untuk PC3 dan hasilnya adalah IP-nya 10.10.1.18, subnet mask-nya 240, dan default gateway-nya 10.10.1.17. Ini untuk yang saya jelaskan tadi untuk PC3. Kemudian saya akan tes konektivitas ping dari PC1 ke PC3.
PC3 itu IP-nya adalah 10.10.1.18. Kita akan coba ping dari PC1 ke PC4. Ping 10. Hasilnya destination unreachable, artinya alamat IP ini tidak dikenali oleh PC1. Ya, pingnya gagal. Kemudian dari PC1 jalankan perintah untuk trace routing ke PC3. IP versi 4 berapa yang berhasil dicapai? Di sini saya sudah memberikan jawabannya, tapi kita coba praktekkan. Kita ubah dari ping ke traceroute. Nah, bisa terlihat IP terakhir yang berhasil dicapai 10.10.1.97. Saya akan tekan Ctrl C untuk menghentikan traceroute-nya. Seperti yang dijelaskan di sini, tekan Ctrl C. Kemudian sebaliknya dari PC3 melakukan traceroute ke PC1. Kita akan beralih ke PC3. Kita traceroute ke PC1. PC1 IP-nya 198. Nah, alamat IP terakhir yang berhasil dicapai 10.10.1.17. Kemudian kita ke router 1 CLI. Kita ke router 1, tab CLI, jalankan enable. Kemudian jalankan perintah show IP interface brief. Saya akan coba copy, paste. Ini terlihat port Gigabyte Ethernet 1 IP-nya 10.10.97, serial 01 IP-nya 1.6. Ini IP dari serial Ethernet port 001. Kemudian jalankan perintah show IP route yang akan mendaftarkan router mana saja yang terkoneksi. Sebagai catatan, ada 2 jaringan yang terkoneksi ke serial 001. IP-nya adalah ini. Kita coba praktekkan. Paste. Nah, di sini terlihat 2 alamat IP yang terkoneksi ke serial 00.1. Masing-masing adalah 10.10.1.4 dan 10.10.1.6. Nah, kita coba cari solusinya kenapa traceroute dari PC1 ke PC2 itu tidak berhasil. Kita akan komparasi langkah kedua ini yang di atas dengan jaringan yang tersedia. Kita cek untuk router 1 sudah benar.
Kita bisa cek dengan mendekatkan mouse ke router. Di sini terlihat IP Gigabyte Ethernet 01, IP-nya 10.10.1.97, serial 01, IP-nya 10.10.1.6, 97.6. Kita lanjut. Kita hanya melihat yang IP versi 4 ya. Kita lanjut ke router 2, serial 0, IP-nya 5, serial 1, IP-nya 9. Kita cocokkan dengan di paket tracer. Nah, di sini terlihat serial 0 di paket tracer IP-nya 2, sedangkan di table IP-nya 5. Kita akan coba ganti IP-nya. Enable, configure terminal. Untuk autocomplete-nya setelah mengetik bisa tekan tab di keyboard. Tadi yang kurang tepat itu serial 0. Kita akan masuk ke serial 0. 0.0/0. Kemudian kita setting IP address-nya sesuai dengan tabel. Paste dengan subnet mask-nya. Kita paste. Nah, kita cek apakah konfigurasinya sudah benar. Show IP interface. Nah, di sini terlihat serial 0 sudah berganti IP ke 10.10.1.5. Kita coba lagi baca untuk penjelasannya. Nah, router 2 serial 0 IP address-nya tidak sesuai dengan tabel. Maka kita ganti ke IP 10.10.1.5 dengan subnet mask 255.252. Kita sudah implementasikan solusinya di router 2. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 3. Kita ke PC 1. Kita coba ulang ping ke PC 3. Nah, di sini sudah berhasil dari PC 1. Kenapa saya bilang berhasil? Karena sebelumnya destination unreachable dan sekarang ada balasan. Kita coba sebaliknya dari PC 3. Kita ping dari PC 3 ke PC 1, berhasil. Oke. Nah, hasilnya PC 3 ke PC 1 sudah terkoneksi dan problemnya sudah fix. Kita lanjut untuk tes konektivitas untuk IP versi 6. Untuk mengecek IP address di IP versi 6, di PC 2 kita klik desktop, kemudian tab command prompt, kita jalankan command IP versi 6/all. Kita ke PC 2, desktop, command prompt, kita paste IP versi 6 config/all. Di sini terlihat IP versi 6-nya diakhiri dengan 2, default gateway-nya diakhiri dengan 1. Ini sudah saya isi juga di tabel.
PC2 berakhiran IP-nya dengan 2, gateway-nya 1. Untuk PC4 berakhiran dengan 2 juga. Tapi ada sedikit perbedaan. Di sini awalnya 4, PC2 1. Kemudian untuk gateway PC4 belakangnya 2. Oke, untuk 3 step ini sudah pengecekan IP PC2 dan PC3. Step 4 juga sudah, kita sudah masukkan data IP dan gateway-nya ke addressing table. Selanjutnya kita tes konektivitas PC2 ke PC3. Kita lihat lagi PC2 ke PC4. PC4 IP-nya PC2 ke PC4, berarti kita cek lagi IP-nya. Ini IP PC4. Kita coba ping dari PC1 ke PC2 ke PC4. Oh, belum tercopy. Kita copy, ping ulang ke PC4 tanpa subnet mask. Hasilnya gagal, request timeout. Kita balik melakukan ping dari PC4 ke PC2. Seharusnya gagal juga. Ping. Kita tunggu responsnya. Hasilnya juga gagal. Lanjut baca. Untuk instruksinya, ini IP PC2. Kemudian dari PC4 jalankan perintah untuk trace route ke PC2. Dari PC4 trace route ke PC2. Kita ganti dari ping ke tracer. Timeout. Request timeout, saya tekan Ctrl C untuk menghentikan tracing. Kita lanjut baca instruksinya. Pada router 3, klik tab CLI, kemudian router 3 tab CLI, ketikkan enable, kemudian jalankan perintah show IP versi 6 interface brief. Paste. Di sini terlihat gigabyte 0 memiliki gateway dengan akhiran 3, IP akhiran 1, kemudian serial 1 memiliki gateway akhiran 3 dan IP versi 6 dengan akhiran 2. Kita lanjut baca instruksinya. Untuk kita disuruh melihat ada 2 alamat IP versi 6. Kita lihat di 1D. Kita cocokkan dengan IP table router 3. Gigabit 0 0
router 3. Ini gigabit Ethernet 0, IP-nya 4, sudah cocok. Link lokalnya akhiran 3, sudah cocok juga. Kemudian untuk serial 1 IP versi RAM-nya akhiran 2, serial 1 IP address-nya berakhiran 2. Oke, sudah sesuai. Kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Semua konfigurasi sudah benar. Kemudian solusi apa untuk menyelesaikan kenapa ping dari PC 2 ke PC 4 tidak berjalan? Nah, saya sudah cek ada kesalahan default gateway untuk PC 4. PC 4 memiliki gateway 2. Seharusnya gateway-nya adalah 3. Ini 2, 3, tidak sesuai. Ini seharusnya. Maka di PC 4 kita ubah IP versi 6 gateway dari 2 ke 3. Kita lanjut baca instruksinya. Nah, solusinya kita ganti IP gateway PC 4 ke akhiran 3. Kita sudah implement solusinya. Kemudian kita tes ping dari PC 2 ke PC 4. PC 2 kita coba ping ke PC 4. Oke, sekarang berhasil. Sebelumnya timeout 100% paket loss. Kemudian kita coba juga ping dari PC 4 ke PC 2. Oke, hasilnya berhasil juga. Ya, selesai untuk solving ping IP versi 4 dan versi 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.